kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Jadi kalau itu adalah seskap kita, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, yang sebenarnya hanya satu dari beberapa pejabat pemerintah yang hadir di sebuah gelaran media di Halim Perdana Kusuma. Saat itu ada Mendagri, Mensesnek, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Kasat, ada banyak lah intinya. Momen tadi itu momen yang ada di setelah 1 jam lah, jadi benar-benar 1:00 terus sekian detik ada lagi gilirannya Seskap Teddy berbicara. Pernyataan tersebut tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, tahu pasti. Jawabannya itu tahu pasti. Sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Karena menurut gue dinasti politik itu nggak adil, Bang. Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang nggak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic, keliling-keliling, ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Aduh. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Tapi akhirnya jadi line up istrinya Panji. aduh. Stand up comedian juga ini kan. Lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid. Statementnya dibongkar ya. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up.
komedian juga merasakan Lebih seperti layak itu ya. daripada istri lu. Terima kasih. Lagi rame nih si Panji tuh komika itu yang ngomong orang Jawa Barat katanya kalau Komika. memilih pemimpin itu cuma dari populeran doang. Punten Mas Panjinya, puntennya Punten ya. abdi mah ieu nya geus ieu lah geus kapok gitu nya memilih pemimpin anu sok alim, sok lugu. Tentu nama geuningan simpenanana loba, geuning selingkuhanna loba gitu ya. Mending kene Kang Dedi nya tingali atuh ameng Pang Panji ka Jawa Barat tuh tingali jalan aralus, lampu geus kaparasang PJU gitu. Rek yang anu kumaha masalah YouTube konten mah kan ya tuh kan urang teh salah warga ieu nya biasana urang taranya kegiatan para pemimpin teh naon tapi Kang di YouTube jadi urang nyaho ieu rapatna masalah anggaran provinsi sabaraha jadinya jadilah Kita jadi tahu kan kalau di videoin gitu. cenah orang Jawa Barat milih pemimpin anu populer doang nya teh naon daripada orang mau milih anu teu populer teu usah saha pici lah kawan di wae. Jadi ya tenang naon lah. Kita Mas Panjinya ti abdi mah nuhun. Pak, jadi DP 0 rupiah itu kan sebenarnya ada syarat-syaratnya. Ini adalah untuk warga Jakarta berpenghasilan 4 sampai 7 juta per bulan satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal atau pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan sebulan 4 sampai 7 ini adalah program untuk Anda. Anda untuk millennials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program ini nggak masuk akal nih orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Keur maneh botak, maneh Panji Prawijaksono anu geus wani-wani nyebutkeun aya ngakiring opini seolah-olah Gubernur Jawa Barat teh Bapak Aing KDM hanya sebatas gawe nate ngan saukur konten teu digawe sarua jeung ngakiring opini siga kitu tah ditantang Bapak Aing datang cenah ka Jawa Barat tingali jalan-jalan nu geus Datang, salucir lihat sendiri. tingali kumaneh kumaha signifikanna pembangunan ayeuna nu aya di Jawa Barat pan sia teh urang Bandung sarua jeung aing ge pan geus pernah kerja sama jeung maneh Di tong bawah sok asa tangan pangbodorna lah Kang Dedi. teu rame cek aing mah asli cek aing teu rame paduli teuing aing rek disebutkeun naon-naon oge ngan aing sok geuleuh sok rujit maneh geus wani kikituan maksudna naon supaya ngagiring opini jelema teh geuleuh ka KDM ngagiring opini supaya jelema teh ngarewa ka KDM maksudna kitu moal bisa coy. Nah itu kita lihat banyak sekali roasting KDM yang dinyatakan oleh ya stand up comedian Panji itu udah viral banget. Pastinya di roasting banyak orang dan dimarah sangat kayaknya udah dihujat lah ramai sekali oleh orang Jabar terutamanya tentang bagaimana komedi atau stand up comedy yang dilakukan di satu siaran lah ya yang telah menyenggol katanya orang Jabar, disebut Jabar, disebut suku Sunda, disebut KDM juga. Dan itu sesuatu yang agak sensitif, yang main pakai suku segala gitu. Pasti udah menghiris sedikit hati, udah menyakiti hati orang lain. Kalau kita itu mau bikin komedi atau apa aja harus yang tidak bisa boleh nyenggol, tapi jangan sampai tersakiti, jangan sampai menyakiti orang lain gitu kan. Itu kayaknya komedi yang nggak berjaya lah gitu, mencari-cari viral gitu, akhirnya dapat ya. Tapi namanya itu udah nggak baik aja, terutamanya bagi orang Jabar. Dan kita lihat bagaimana Kang Dedi itu walaupun dihujat, walaupun dikata-katakan gitu sebagai artis, YouTuber dan sebagainya, tapi Kang Dedi membalas dengan penuh tenang, dijemput datang ke Jabar, lihat sendiri penataan, pembangunan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah di Jabar di bawah kelolaan dan penataan Gubernur Kang Dedi. Dan itu terus di video-video lama juga udah dicari kembali oleh warga netizen semua kan, untuk melihat bagaimana fakta yang dikatakan oleh Panji itu, dan akhirnya dia kayaknya terkena diri sendiri gitu. Apapun untuk menjadi stand up comedian atau apa aja harus bijak, harus mempunyai level standar sopan, harus tidak menyinggung mana-mana perasaan orang lain, apalagi membawa Sunda, bawa suku dan sebagainya. Dalam isu ini suku Sunda lah kan, orang Jabar dan sebagainya, harus
ada standar yang mengedukasi itu dengan ya cara yang benar, cara yang betul, karena itu akan menjadi ikutan. Itu yang dinyatakan. Kalau menurut teman-teman Ars kayak gimana? Jadi viral banget nih Mas Panji-nya kan. Jadi komen di bawah supaya Ars juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman Ars di channel ini melihat kepada kasus ini, melihat kepada cerita ini yang komedian yang menyenggol-nyenggol tentang suku dan sebagainya. Jadi komen di bawah supaya Ars juga bisa tahu. Ketemu lagi insya Allah di lain video. Semoga yang baik-baik aja untuk kita dan seluruhnya di kedepannya insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.